Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amriani dengan NIM 90201241101 akan membahas materi mengenai pengertian mobile commerce dan tujuan mobile commerce. Pengertian dari mobile commerce. Jadi, mobile commerce adalah kegiatan transaksi ekonomi berupa jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat mobile seperti smartphone dan tab. Melalui jaringan internet, transaksi ini dijalankan menggunakan aplikasi mobile maupun situs web yang dioptimalkan untuk perangkat seluler. Secara konseptual, mobile commerce merupakan bagian dari perdagangan elektronik yang menekankan pada mobilitas, kemudahan akses, dan fleksibilitas penggunaan, karena memungkinkan aktivitas transaksi dilakukan tanpa keterikatan tempat dan waktu. Oleh karena itu, mobile commerce menjadi salah satu bentuk utama perdagangan modern yang mendukung perkembangan ekonomi digital dan perilaku konsumen berbasis teknologi mobile. Yang kedua, tujuan dari mobile commerce. Yang pertama, yaitu mempermudah proses transaksi. Mobile commerce bertujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi jual beli hanya melalui perangkat mobile, tanpa perlu datang ke toko fisik atau menggunakan komputer. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Nah, dengan mobile commerce, penggunaan dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja, selama masih terhubung dengan internet, sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Mobile commerce membantu menghemat waktu dan biaya, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, karena proses pencarian produk, pemesanan, dan pembayaran dapat dilakukan secara cepat. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar. Mobile commerce memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batasan wilayah geografis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian, meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna. Mobile commerce dirancang agar mudah digunakan dan nyaman, sehingga pengguna dapat melakukan transaksi dengan lebih praktis melalui aplikasi atau situs web mobile. Kemudian, yang keenam, mendukung transaksi digital yang aman. Mobile commerce mendorong penggunaan sistem pembayaran digital yang aman seperti mobile banking dan dompet elektronik, guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir, yaitu mendorong pertumbuhan bisnis digital. Dengan adanya mobile commerce, pelaku usaha dapat mengembangkan model bisnis digital yang lebih modern dan kompetitif di era ekonomi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Lutfi. Jadi saya akan melanjutkan sebagaimana materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Saat ini mobile e-commerce berkembang sangat pesat karena hampir semua orang memiliki smartphone, sehingga aktivitas belanja, pembayaran, hingga pemesanan layanan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, maka dari itu saya akan memberitahu apa saja layanan serta contoh dari mobile e-commerce sendiri. Jenis layanan mobile e-commerce yang pertama adalah mobile shopping. Layanan ini memungkinkan pengguna mencari, membandingkan, dan membeli produk langsung melalui aplikasi mobile. Contoh aplikasinya yang ada di Indonesia antara lain itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Melalui aplikasi tadi itu, konsumen ini bisa langsung membeli pakaian, makanan, alat elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari tanpa harus datang ke toko fisiknya. Fitur pendukungnya meliputi keranjang belanja, promo, pesan produk, dan sistem pengiriman. Selanjutnya, jenis layanan yang kedua ada mobile banking, yaitu layanan perbankan yang dapat diakses melalui aplikasi mobile. Contohnya seperti BCA Mobile, Brimo, Livin by Mandiri, BNI Mobile Banking. Melalui mobile banking tadi, seorang pengguna dapat mengecek saldo, mentransfer uangnya, membayar tagihan, top up e-wallet pun bisa. Layanan ini membuat transaksi keuangan menjadi lebih
cepat, aman, dan efisien tanpa harus ke bank. Yang berikutnya ada layanan ketiga, yaitu mobile payment atau dompet digital. Layanan ini digunakan untuk pembayaran non-tunai dengan smartphone saja. Contohnya seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan Linkaja. E-wallet banyak digunakan untuk membayar seperti belanjaan online, makanan, transportasi, tagihan, dan juga pulsa. Keunggulannya adalah praktis, cepat, dan sering menawarkan cashback yang banyak dan promo juga. Nah, yang keempat yaitu jenis layanan mobile e-commerce yang bernama mobile service, yaitu layanan pemesanan jasa berbasis aplikasi. Contohnya seperti Gojek, Grab, Traveloka. Nah, aplikasi ini menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pesan makanan online, pengiriman barang, pemesanan tiket, dan hotel juga. Layanan ini sangat membantu masyarakat karena menghemat waktu serta tenaganya. Yang kelima itu atau jenis layanan terakhir yaitu mobile content, yang dimana pembelian atau akses produk digital melalui aplikasi. Contohnya seperti music di Spotify. Yang kedua ada Netflix. Yang ketiga ada YouTube Premium. Dan yang terakhir ada Google Play Store. Nah, si pengguna ini bisa berlangganan atau membeli konten digital secara langsung melalui smartphone-nya saja. Biasanya dengan sistem pembayaran digital juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriya Ferani dengan NIM 90200120090. Di sini saya akan menjelaskan manfaat mobile e-commerce dalam ranah masyarakat. Yang pertama yaitu kemudahan dan kecepatan transaksi, di mana masyarakat tidak perlu lagi bertransaksi langsung ke bank untuk membeli tiket pesawat, belanja atau bayar tagihan. Nah, masyarakat dapat menggunakan HP-nya untuk mentransaksi lewat m-banking dalam HP tersebut. Yang kedua, hemat waktu dan biaya, di mana masyarakat tidak perlu lagi datang ke toko atau kantor layanan. Nah, ini dapat mengurangi biaya transaksi dan tidak lagi menunggu antrian yang panjang. Ya, akses pasar lebih luas. Nah, di mana masyarakat bukan hanya dapat berbelanja dalam negeri saja, tetapi masyarakat dapat menjangkau untuk berbelanja di luar negeri melalui aplikasi yang tersedia dalam ponsel. Keempat, mendukung UMKM dan peluang kerja, di mana banyak orang yang dapat memulai bisnis kecilnya seperti mempromosikan jualannya di Instagram maupun di TikTok. Yang kelima, transparansi harga dan pilihan yang lebih banyak, di mana sebelum berbelanja masyarakat dapat membandingkan masing-masing belanjaannya di toko-toko yang lain, semisal membandingkan harga di Shopee, di Tokopedia maupun di TikTok Shop. Nah, ini dapat membantu masyarakat untuk memilih pakaian sesuai dengan kebutuhan dan harganya. Keenam, inklusi keuangan. Nah, di mana ini dapat membantu pedagang kecil untuk tetap menerima pembayaran meskipun tidak mempunyai rekening bank. Jadi dapat menerima pembayaran melalui OVO ataupun Dana dalam HP mereka. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan, yaitu di mana saya akan menjelaskan manfaat mobile e-commerce dalam ranah pemerintahan. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan digital. Nah, di mana perusahaan dapat melihat transaksi jual beli online dalam marketplace. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan negara. Nah, di mana hasil penjualan atau pajak penjualan yang terdapat dalam toko atau tempat marketplace dapat masuk ke dalam kas negara. Ketiga yaitu efisiensi layanan publik. Nah, di mana masyarakat dapat membayar pajak motornya melalui aplikasi mobile tanpa harus ke kantor Samsat. Yang keempat, mendorong pemerataan ekonomi. Nah, di mana masyarakat yang dalam daerah terpencil dapat mengakses jualannya melalui toko online, seperti mempromosikannya dalam marketplace. Yang kelima, data ekonomi lebih akurat. Nah, di mana pemerintah dapat menggunakan data transaksi online untuk membuat kebijakan ekonomi. Keenam, mengurangi ekonomi informal. Nah, di mana masyarakat yang sebelumnya berjualan tidak terdaftar, tetapi setelah berjualan online dan memasukkan data-datanya mulai terdaftar secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suryani dengan NIM 90200124109. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu teknologi pendukung e-commerce dan juga tantangan e-commerce. Nah, jadi, mobil commerce itu adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang kita lakukan melalui HP. Nah, supaya e-commerce ini bisa berjalan dengan lancar, ada beberapa teknologi pendukung. Yang pertama, itu ada smartphone dan juga aplikasi mobil. Nah, ini adalah alat utamanya. Karena lewat aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, dan aplikasi lain, kita bisa belanja atau pesan layanan langsung dari HP. Terus yang kedua ada mobil internet seperti 4G, 5G, dan Wi-Fi. Nah, teknologi ini penting karena tanpa internet yang tepat, aplikasi bakalan lemot, loading lama, dan juga transaksi bisa gagal. Terus yang ketiga adalah mobil payment system. Ini seperti e-wallet, mobil banking, atau QRIS. Nah, teknologi ini yang membuat pembayaran kita menjadi lebih mudah tanpa harus memakai uang cash. Cukup membayar lewat HP saja. Terus selanjutnya itu ada cloud computing. Nah, cloud ini berfungsi untuk menyimpan data pengguna seperti riwayat pesanan, alamat, dan juga status pengiriman supaya bisa diakses kapan saja. Terus ada juga GPS atau location based service. Nah, teknologi ini digunakan untuk layanan yang membutuhkan lokasi kita. Misalnya Gojek yang bisa mendeteksi posisi kita. Terus ada Traveloka yang bisa memberikan rekomendasi hotel terdekat. Nah, berikutnya ada teknologi keamanan seperti ekspresi OTP. Nah, atau fingerprint atau fake ID. Ini tuh penting karena ini dapat melindungi data kita supaya aman saat melakukan transaksi. Terus ada juga NFC, Bluetooth, dan juga RFID. Nah, ini bisa digunakan untuk pembayaran tanpa kontak seperti tap kartu atau top up e-money. Nah, dan yang terakhir itu ada push notification. Nah, push notification ini adalah notifikasi dari aplikasi yang berfungsi untuk memberitahu promo, status pesanan, atau informasi penting lainnya. Nah, jadi itulah teknologi-teknologi yang mendukung mobil commerce. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tantangan dalam mobil commerce. Nah, walaupun e-commerce ini sekarang makin berkembang, tetap ada beberapa kendala yang sering terjadi. Nah, yang pertama itu adalah keamanan data. Nah, banyak resiko seperti pembobolan akun, penipuan online, atau phishing. Nah, kalau keamanannya itu kurang, pengguna jadi takut untuk melakukan transaksi. Terus yang kedua, itu ada keterbatasan jaringan internet. Karena di beberapa daerah internetnya masih lambat, sehingga transaksi yang kita lakukan itu jadi terhambat dan aplikasi juga bisa sulit untuk kita gunakan. Terus yang ketiga, itu ada ukuran layar yang kecil. Nah, karena layar HP terbatas, informasi yang bisa kita tampilkan juga terbatas, sehingga aplikasi harus dibuat dengan desain yang sangat simpel. Terus tantangan berikutnya itu adalah kurangnya kepercayaan pengguna. Nah, masih banyak orang yang ragu berbelanja online karena
biasa takutnya itu barangnya tidak sesuai atau takut tertipu. Terus yang kelima itu ada persaingan antara aplikasi yang sangat ketat. Nah, di sini itu perusahaan harus terus melakukan inovasi dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, tantangan selanjutnya adalah masalah teknis. Nah, seperti aplikasi error, lambat, atau sering crash, terutama di HP yang dengan spesifikasinya itu rendah. Kemudian ada keterbatasan pengetahuan pengguna. Nah, di sini tuh tidak semua orang paham cara menggunakan mobile banking, e-wallet, atau QRIS, sehingga mereka itu masih memilih pembayaran tunai. Dan yang terakhir, itu adalah masalah privasi. Nah, karena banyak sekali aplikasi yang meminta akses data pengguna, seperti lokasi dan juga kontak, yang membuat sebagian orang itu merasa tidak nyaman. Jadi itulah tantangan-tantangan yang dihadapi mobile commerce.